Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas, talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, dalam episode Ngobras edisi Ramadan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Zulkarnain Umar dengan mengusung tema moderasi beragama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Ustadz hari ini. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz ya. Baik, kami persilakan Ustadz agar dapat menyampaikan tausiah Ramadan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat BP Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa. Pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita menikmati ibadah puasa, tentu meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah dan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang begitu besarnya. Karena kita tahu bahwa ada beberapa saudara kita yang lalu bersama kita di bulan Ramadan yang lalu, tapi saat ini dia tidak lagi bersama kita. Nah, kita yang berada pada bulan suci Ramadan saat ini tentunya kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah melaksanakan apa yang sudah diajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Dan pada akhirnya nanti harapan tidak lain adalah kita mendapatkan syafaatnya di yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada lagi berguna harta dan anak melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BP Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soimin soimat yang berbahagia. Kata moderasi beragama kadang-kala diartikan orang sesuatu yang asing. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini apalagi dari Kementerian Agama. Paham apa lagi dari Kementerian Agama? Kok harus muncul kata-kata moderasi beragama? Saudara sekalian, moderasi beragama itu adalah satu bahasa yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami ciptakan mereka itu adalah umat yang wasata. Wasata itu adalah wasatiyah. Bahasa wasatiyah adalah umat pertengahan yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan. Itulah wasatiyah. Nah, kalau bahasa agamanya wasatiyah. Kalau bahasa di kita Kementerian Agama disebutkan dalam visi Kementerian Agama itu adalah umat yang moderat. Itulah moderasi. Itulah moderasi. Maka oleh karena itu umat moderasi itu adalah umat yang senantiasa mengedepankan kebersamaan. Ingin menumbuh kembangkan kehidupan yang rukun, harmonis, bisa berdampingan secara bersama. Kita negara Indonesia bukan negara agama memang. Tetapi agama diatur di Indonesia. Diatur, diakui. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Dan semua agama itu harus orang-orang yang beragama berpikirannya moderat. Maka yang disebutkan adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ini perlu kita camkan bersama bahwa yang moderasikan itu adalah beragamanya, bukan agamanya. Kalau agama satu doktrin tidak bisa dimoderasikan. Tapi pola pikir orang yang beragama itulah yang perlu dimoderasikan. Sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Berdampingan dengan baik. Nah, seperti apa sebenarnya moderasi beragama itu? Pertama, moderasi beragama itu harus menciptakan kerukunan. Hidup berdampingan bersama. Dan kita tahu di Indonesia punya budaya dan kultur yang begitu indah. Ketika ada orang jatuh ingin kita bantu, kita tidak nanya agamanya apa. Tapi secara spontan ada panggilan jiwa untuk kita membantunya. Inilah cara yang diatur dalam budaya Indonesia. Inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi kita tidak dipisahkan, tidak dibedakan dengan paham agama. Kita dipisahkan kalau keyakinan iya. Masing-masing kita melaksanakan agama sesuai keyakinan kita, silakan.
Tetapi bicara pembangunan, bicara hidup rukun, bicara kebersamaan, itu yang perlu kita moderasikan. Jadi satu persepsi kita untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita moderasi beragama harus sama-sama memahami bahwa negara kita ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang mengemas kita. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, bahasa, agama, tapi kita bisa bersatu dengan apa? Dengan satu bangsa, satu bahasa, sebagai mempersatu kita. Itulah yang indahnya. Maka setiap umat manusia di Republik ini harus memahami kebersamaannya. Nah, yang ketiga adalah kita dalam membangun bangsa dan negara ini harus melihat kepada kesejahteraan bersama. Tidak boleh ada satu yang naik secara bagus, mereka secara kehidupan tatanan sosialnya baik, tapi yang lain adalah terpuruk. Tidak boleh. Ini yang harus kita bangun bersama. Itulah inti moderasi beragama sebenarnya. Dan saling bantu-membantu, hidup bergotong royong. Ya, tidak ada kesulitan yang dirasakan oleh seseorang ya tanpa orang lain bisa membantu. Maka tumbuh kembang inilah dalam jiwa kita, dalam kebersamaan kita. Itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terus menggaungkan, terus menenggungkan, terus mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita begitu pentingnya tentang moderasi beragama ini. Karena itu adalah ajaran agama. Ya, di dalam Al-Quran jelas, umat wasatiyah, umat pertengahan. Para ulama menyebutkan umat pertengahan itu adalah umat yang berkeadilan. Tidak memandang keadilan itu apakah dia satu agama Muslim saja, atau Kristen saja, Katolik saja, Hindu saja, Buddha, tidak. Tapi secara membangun kebersamaan di negara, ayo kita bangun bersama-sama. Tanpa harus dibedakan oleh agama, suku, dan bangsa. Nah, saya kira itu tausiah singkat saya tentang moderasi beragama ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini di bangsa kita, di Indonesia ini, mari kita berpikir bersama untuk kemajuan kita bersama. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat BB Batam nih Ustadz. Tentunya dalam kehidupan sosial kita banyak sekali perilaku rekan-rekan kita yang merasa paling benar nih Ustadz terhadap ajaran agama yang sudah dia terima. Nah, kira-kira sikap bijak apa sih Ustadz yang bisa kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita? Baik, saya ada satu bahasa yang ingin sering saya sampaikan adalah semakin tinggi tingkat kesolehan seseorang, maka orang semakin nyaman bersamanya. Saya ulangi, ya kan? Semakin tinggi tingkat kesolehan seseorang, baik hubungan vertikalnya kepada Allah maupun hubungan sosialnya kepada sama manusia, disebut dengan kesolehan sosial, maka orang di sekelilingnya akan semakin nyaman bersama dia. Artinya, agama tidak ada mengajarkan kekerasan. Tidak ada satu agama pun mengajarkan kekerasan, apalagi Muslim. Islam ini dikembangkan dengan kelembutan. Rasulullah SAW bisa mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Itu bukan hanya persatuan akidah, tapi persatuan kelembutan. Karena di Madinah ketika itu bukan Muslim saja. Kalau Muslim mungkin ketemu Islam di muhajirin, orang ansor Muslim, oke, kita tidak persoalkan itu. Dan itu menjadi sesuatu yang memang indah. Tetapi di Madinah ketika itu juga ada non-Muslim. Tapi bagaimana Rasulullah merekatnya menjadi sebuah peradaban baru. Dan itu dikembangkan dengan kelembutan. Maka Allah katakan bahwa turunnya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Untuk rahmat dari sekalian alam. Ya, rahmat itu penuh dengan kedamaian. Penuh dengan sopan santun. Penuh dengan keakraban bersama. Dan persoalan apapun dihadapi umat ketika itu, Rasulullah tetap mendahulukan penyelesaiannya secara dialog dan musyawarah. Hal ini tercermin dari Piagam Madinah. Dari Piagam Madinah itu cerminan bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansor dan semua umat yang ada di Madinah itu ingin bersama-sama membangun kota ini, ingin membangun semua peradaban baru. Jadi tidak benar ada orang yang menyatakan bahwa dia paling benar, bahwa dia paling bisa, ya kan?
Kalau kita keyakinan kita terhadap agama kita yang paling benar, ya it's okay. Itu semua kita yakin. Masing-masing ya. Masing-masing sifatnya. Tapi kalau sama akidahnya, sama syahadatnya, masih menyalahkan, masih mentakfirkan, ini yang perlu dipertanyakan. Islam seperti apa sebenarnya dia? Syahadat kita sama. Tuntunan kita Al-Quran kita sama. Nabi kita sama. Tapi masih menyalahkan sampai pada konsep takfiri. Ini yang saya kira keliru. Yang harus diluruskan. Sehingga merasa benar sendiri. Sehingga timbul perpecahan juga ya, itu makanya. Maka kita khawatirkan dari doktrin-doktrin yang seperti ini muncul perpecahan di antara kita. Ini yang sangat kita khawatirkan. Maka oleh karena itu, sahabat BP Batam yang berbahagia, mari deh kita kembali kepada konsep kita. Ya, ke konsep Islam persaudaraan. Jangankan sesama muslim, jangankan sesama satu akidah, dengan orang lain pun kita harus menjadi pengayom yang terbaik. Nah ini yang memang harus kita ini kan dibangun terus, Ustaz. Iya, insya Allah. Baik Ustaz, ini masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Kalau Islam sendiri Ustaz, bagaimana memandang kaum-kaum yang ekstrim atau radikal? Ya, ini yang perlu kita luruskan. Kaum ekstrim radikal sampai kepada istilahnya jadi teroris gitu ya. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa Islam tidak pernah mengajarkan itu. Ini ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah terhadap arti jihad. Nah, pemahaman yang salah terhadap arti sebenarnya di dalam Islam itu sungguh-sungguh itu seperti apa. Ini perlu kita luruskan. Nah, maka hari ini kita harus tanam pada generasi kita, kepada masyarakat kita, bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Artinya banyak perjuangan jihad di negara kita ini yang paling penting kita luruskan dulu. Tidak harus kita berjihad di negara orang. Tidak harus kita mengorbankan jiwa, raga, biaya kita ke negara orang. Di negeri kita ini ladang jihad luar biasa. Seorang bapak, orang tua, kepala rumah tangga, begitu melangkahkan kakinya dari rumah, bismillah tawakaltu ala Allah, dia berangkat ke kantor, dia berangkat bekerja, dia berangkat jadi karyawan, itu jihad. Begitu luasnya bahasa jihad. Kita berpikir tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat pada hari ini. Bagaimana mengentaskan kemiskinan pada hari ini, itu jihad. Termasuk jihad. Jihad dengan pikiran, jihad dengan tenaga kita. Kita mungkin para sahabat BP Batam yang berbahagia punya kelebihan rezeki. Kita berinfak, kita bersedekah, membantu para kaum duafa, itu jihad. Jadi kalau ada orang mengartikan bahwa jihad itu perang gitu ya, terlalu sempit mengartikan Islam tentang jihad. Terlalu sempit menurut saya. Dan kita di Indonesia pada hari ini, apa sih yang mengganggu kita beragama itu nggak ada. Kita bisa bebas beragama, beribadah bebas. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang memaksa, apalagi memusuhi, tidak ada. Kenapa kita harus berpikir bagaimana negeri orang lain? Kan gitu ya. Memang itu saudara kita sesama muslim. Tapi satu tatanan negara ada yang memikirkannya. Dan kita punya ladang jihad di negara kita yang cukup luas. Dan saya kira itu yang paling penting pada hari ini kita harus berpikir tentang agama kita ini. Jadikanlah orang-orang yang beragama ini adalah orang-orang yang santun. Sehingga masyarakat berada di tengah-tengah umat Islam adalah merasa nyaman. Tidak merasa ketakutan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Itu dia poinnya ya Ustaz ya. Baik sahabat BP Batam, itu dia tadi sudah kita simak bersama dan tentunya semoga menjadi cerminan kita ya Ustaz ya. Agar menambah iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Ustaz terima kasih sudah hadir dan bersedia untuk menyediakan tausiah kepada sahabat BP Batam. Dan kepada sahabat BP Batam yang sudah menyaksikan sampai akhir kami ucapkan terima kasih. Saya Rama Utari pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.